menjadikan Yasuke seorang Afrika yang perawakan badannya tinggi besar buat ngegebukin samurai Jepang adalah sebuah kejahatan pemalsuan sejarah. Ini kejahatan model apa ya? Ya, kalau kalian setuju dengan statement ini, tolong diperjelas lagi gitu. Tapi menurutku itu bukan suatu kejahatan, oke? Aku akan ngomongin ini terlebih dahulu ya untuk beberapa menit ke depan. Jadi kalau kalian langsung mau skip ke bagian penjelasan Yasuke, silakan ya, aku taruh timestamp di deskripsi. Franchise Assassin's Creed itu hanya hiburan, bukan merepresentasikan suatu kenyataan. Kalian bisa belajar dari sana, tentu. Tapi bukan berarti yang ditampilin Assassin's Creed itu benar. Dari awal men ya, Assassin's Creed pertama, Altair tuh langsung konfront Richard the Lionheart terang-terangan gitu. Dan di sejarah ya nggak ada gitu, dan itu emang fiksi. Ezio juga ya, yang tiba-tiba bunuh Savonarola, itu di sejarah nggak ada, malah lebih brutal sejarahnya ya. Savonarola dibakar sama pengikutnya. Dan di game ya emang fiksi gitu loh. Apa kalian bisa sebut itu pemalsuan sejarah? Apa kalian bisa sebut itu kejahatan? Bahkan Assassin's Creed 2 ngomongin Yesus pakai Piece of Eden buat penyembuhan. Itu kalian bisa sebut penistaan kah? Ini fiksi coy, fiksi, bukan sesuatu yang harus kalian percaya, right? Di awal udah dikasih peringatan di setiap gamenya ya, dibilang kalau ini tuh cuman inspired by historical events and characters. Bisa bahasa Inggris kan? Aku harap bisa sih. Aku juga nggak jago kok bahasa Inggris. TOEFLku ya cuman standar 450. Tapi kan ada Google Translate gitu loh. Kalian bisa gunain itu dan belajar dari situ. Jadi intinya Assassin's Creed itu fiksi ya. Kalau kalian bilang itu sebuah kejahatan, ya semua hal entertainment itu kejahatan dong. Dan tentunya nggak bisa gitu kan. Konteksnya harus dipahami dulu gitu. Konteksnya fiksi ya fiksi. Kalau sejarah ya sejarah gitu. Tapi ini cuma masalah Yasuke doang ya. Beda cerita kalau ngomongin masalah Ubisoft yang sebenarnya ya emang banyak banget gitu. Kayak lagu rapnya Yasuke. Greed cannot rule this village. Not while I have breath in my lungs and a blade in my hand. Itu agak rasis sebenarnya. Terus ada One Leg Tory itu yang benar-benar ofensif parah. Tapi katanya udah ditarik ya penjualannya. Katanya mau diganti. Aku juga pernah bikin kritikannya ya mengenai ini di channelku yang sebelah. Tapi ya nggak perlu dilihat, nggak apa-apa sih, audionya juga jelek gitu. Balik lagi ya, kalau masalah kayak gitu ya sepatutnya harus dikritik gitu. Tapi bukan tiba-tiba bilang Yasuke bantai-bantai orang terus itu kejahatan gitu. Apaan kayak gitu? Semua game juga gebuk-gebukan gitu. Apalagi di Assassin's Creed Revelation, di sana ada Ezio orang Itali ngegebukin orang-orang Turki gitu kan ya, karena penjaganya sana orang Turki. Apakah itu juga sebuah kejahatan? Kan enggak gitu. Kayak game COD gitu. Game COD nembak-nembakin orang Jerman. Apa itu sebuah kejahatan? Ini cuman fiksi, ini cuman game gitu. Kalian harus bedain itu, oke? Dan juga jangan mudah terpengaruh sama orang lain ya. Biasanya orang itu bilang, wah karena mendeskripsikan sesuatu, ya bilang Yasuke itu sebuah penghinaan bagi orang Jepang kayak gitu. Ya nggak bisa dibilang gitu loh. Kalau misal ada bilang yang woke atau LGBT, ya aku nggak bisa bantah itu sih, karena emang rekrutmen dari Ubisoft sempat ada desas-desus mengenai hal itu. Tapi itu berbeda ya dari kejahatan dari yang diklaim statement yang tadi. Itu kan completely berbeda gitu, bukan masalah woke, ini masalah Yasuke-nya yang gebukin orang Jepang. Dan itu menurutku nggak masalah karena itu fiksi gitu. Sebenarnya juga ada sejarahnya ya. Mungkin nanti aku akan jelaskan di detailnya Yasuke. Dalam kasus ini juga banyak meme-meme yang bertebaran ya. Tapi aku pribadi sebenarnya menikmati hal tersebut karena meme konteksnya komedi, konteksnya entertain. Aku suka lihat itu, aku like juga gitu. Dan menurutku itu lucu kok, jadi gak masalah. Tapi hal-hal lucu itu bukan berarti harus dibikin jadi statement yang kayak tadi. Itu menurutku agak aneh ya. Jadi sekali lagi tolong dipikir kalau bikin statement, jangan mudah terpengaruh orang. Internet ini banyak informasi yang simpang siur gitu loh. Harus cari bener-bener detail sumbernya dari mana. Oke, kalau ngomongin sumber, sekarang aku akan mengutarakan siapa itu Yasuke. Aku akan berikan semua bukti Yasuke yang benar-benar otentik, oke? Kalian bisa lihat sumbernya, kalian bisa cross check sendiri sumbernya itu dari mana, siapa orangnya yang translate siapa kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk siapa sejatinya dari Yasuke. Kita harus ngomongin dari awal datangnya dulu ya, yaitu misi Jesuit. Itu kayak penyebaran ajaran kekristenan. Jesuit ini seperti sebuah ordo ya. Kalau ditranslate Inggrisnya itu Society of Jesus. Yang membentuk ordo ini adalah Santo Ignatius Loyola, dan ekspedisi ke Jepang dipimpin oleh Alessandro Falignano pada tahun 1579 yang dinaungi oleh kerajaan Portugis. Dan di sini dia membawa budak kulit hitam. Tahun 1581, Alessandro Falignano bertemu Oda di Kyoto.
seorang daimyo di daerah sana. Waktu itu emang kekuasaannya Oda bisa dibilang cukup besar gitu di Jepang. Di sana Oda berbincang dengan Valik Nano yang memperkenalkan budaya Eropa dan lainnya, sampai dia bertemu budak kulit hitam yang badannya besar. Oda terkesima lihatnya. Di situ ditulisin strip him ya. Jadi sampai dibuka itu bajunya karena Oda penasaran banget. Yang aku bacain ini dari report Jesuit Jepang ya. Kalian bisa cross check sendiri, aku taruh sumbernya di bawah. Ada beberapa orang juga yang mention hal tersebut mengenai sumber dari Yasuke. Tapi tentunya bukti Black Slave itu bukan hanya dari Jepang, tapi juga dari Jesuitnya sendiri. Pihak Jesuit Portugis juga mendokumentasikan itu ya, perjalanan dari Cina ke Jepang untuk penyebaran kekristenan ini. Kalian bisa lihat itu di Biblioteka Nasional Digital. Mereka perjalanan Jesuit dari Makau ke Jepang. Ada filenya. Klik aja di deskripsi kalau mau lihat, tapi bahasanya Portugis lampau dan itu susah banget. Aku sempat nge-translate salah satu bagian yang isinya sama kayak report Jesuit di Jepang yang bilang kalau kulit hitam itu dibilang Dono atau pronounce-nya itu Dono. Ini maksudnya Lord ya. Kalau kalian lihat anime harusnya tahu gitu. Akhiran Dono itu biasanya dipakai sama orang yang terhormat. Dan ini yang bikin Ubisoft membuat Yasuke dihormati warga sekitar. Tapi secara historis ini kita nggak tahu ya level dihormatinya itu segimana. Apakah pengawal Oda itu juga dihormati seperti itu? Kan masih perdebatan ya. Dan untuk namanya sendiri di sini sesuai dari diary-nya Eitada. Budak kulit hitam itu disebut Yasuke. Tapi kenapa dan bagaimananya kita nggak tahu ya. Dari pihak Jesuitnya nggak disebutkan namanya. Tapi dalam waktu naungan Oda, dia memiliki nama yaitu Yasuke. Ditulis juga tinggi badannya 6 saku 2 bu. Caku itu sekitar 30 cm dan bu itu 0,3 cm. Jadi rata-rata tingginya itu 182an cm. Di sana memang Yasuke itu diangkat sama Oda buat jadi pengawalnya. Dan jabatan ini biasanya orang-orang bilang itu bushi ya, sebagai pembawa pedang. Tapi ini debatable sebenarnya. Buktinya masih belum kuat, hanya spekulasi saja. Tapi yang pasti Yasuke mengawal Oda dan sempat jalan-jalan di kota. Itu pasti. Lanjut ke info berikutnya, di report Jesuit Jepang mengatakan Yasuke bisa mengerti beberapa bahasa Jepang. Jadi nggak langsung lancar gitu nggak, tapi bisa sedikit-sedikit dan Oda terus ngajak bicara sama Yasuke ini. Dan setelahnya mungkin dilatih, kita nggak tahu. Itu yang masih menjadi misteri. Tapi tentunya kalau diajak ngomong terus sama Oda bisa terlatih juga gitu kan. Untuk penampilan Yasuke di dokumen Nobunaga Chronicles, Yasuke dikatakan a black monk atau bisa diartikan a black man gitu. Tapi kenapa kok Yasuke dibilang monk gitu? Translate-nya itu kan biksu atau pendeta. Tapi bisa aja sebutan ini itu terinfluence dari kedatangan Jesuit, yang memang Jesuit adalah seorang monk. Atau mungkin penampilan Yasuke itu gundul ya, makanya dikira jadi monk. Aku nggak tahu. Ini masih jadi perdebatan ya. Menurut kalian gimana? Silahkan komen aja di bawah. Informasi berikutnya, Yasuke itu sekitaran umur 26 sampai 27 tahun. Dia berbadan besar dan punya kekuatan setara 10 orang. Nah ini 10 orang. Kenapa mereka bisa tahu kekuatan Yasuke setara 10 orang? Ya pastinya dites dong. Adapun lukisan karya seni yang berasal dari sekitaran zaman itu mengenai orang kulit hitam yang melakukan sumo, dan itu mungkin saja Yasuke. So Yasuke ini memiliki ilmu bela diri atau mungkin belajar di sana. Untuk kisah hidup Yasuke sendiri sangatlah minim informasi. Tapi yang menariknya adalah waktu peristiwa Honnoji saat Nobunaga kalah dengan Akechi Mitsuhide. Dalam report Jesuit Jepang dikatakan Yasuke bertarung lama. Dia bertarung lama. Jadi bisa dikatakan kalau Yasuke itu bisa gelut dan bahkan bisa dibilang jago gitu, karena dia tarungnya lama di situ. Kalau Yasuke gak bisa gelut ya langsung kena bacok gitu kan. Tapi Yasuke masih bertahan loh itu ya. Dan karena peristiwa itu ya akhirnya Nobunaga melakukan seppuku dan meninggal. Yasuke pun diminta menyerah oleh anak buah Akechi Mitsuhide, dan Yasuke menyerahkan pedangnya, yang mana tentunya Yasuke memiliki pedang saat itu. Nah ini poin yang penting, Yasuke punya pedang buat diserahin karena dia nyerah gitu. So kalau bisa dibilang dia itu pengawal yang jago gelut dan punya pedang juga. Tolong ini di garis bawah ya, oke? Dan nasib akhir Yasuke itu sesuai perkataan Akechi. Dia bilang Yasuke itu animal, gak tahu apa-apa, dan juga dia bukan orang Jepang. Akhirnya dia dikembalikan ke Padre lagi dari India. Dan karena dibilang animal ini ya, biasanya orang-orang mengkaitkan dengan kedudukan yang tidak hormat dan tidak diakui sebagai ya bisa dibilang bukan samurai kayak gitu. Pandangan kedudukan ini ya kita nggak tahu karena kita nggak hidup di era sana. Itu bisa jadi political movement, atau mungkin Akechi memang tidak sama sekali menganggap Yasuke. Jadi di Jepang saat itu ada perdebatan ya, yang mana Oda memperlakukan Yasuke dengan baik sampai dipanggil Dono tadi, tapi musuhnya tidak menganggap Yasuke sama sekali. So kalau ngomongin sejarah, yang pastinya anggapan seseorang akan berlaku buat pemenang perang.
yaitu Akechi Mitsuhide. Jadi begitu ya, terserah kalian menganggapnya gimana. Buktinya udah aku sampaikan semuanya. Mungkin aku akan rekap di sini ya. Fakta dari Yasuke. Dia itu budak kulit hitam. Dalam misinya Jesuit Alessandro Valignano 1579, budak itu diakuisisi oleh Oda 1581 dan dihormati lalu dijadikan pengawal. Dia kuat, dia bisa gelut dan bisa dibilang jago juga, sampai akhirnya Oda kalah dan Yasuke menyerah memberikan pedangnya. Lalu Yasuke dibalikin ke Padre. Ini akhir Yasuke ke India atau tidak aku kurang tahu ya. Tapi intinya dalam penyerangan Honnoji Yasuke tidak meninggal. And that's it. Kalau misal ada pertanyaan, tanggapan, sanggahan atau apapun itu silahkan komen aja di bawah. Kalau kalian suka pembahasan ini jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan info mengenai Assassin's Creed. Oke, see you in the next video. Bye.